Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan program semester KBM dalam K13 dan juga ekstrakurikuler dalam K13. Sebelumnya, silakan Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinaka Indraswari Dewi Saputri Pratitis, SPD. Saya guru dari STT Ar-Rahman Bani Hasan. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa menurut K13 ekstrakurikuler itu penting? Karena kalau ekstrakurikuler itu penting untuk menjembatani anak-anak. Jadi anak-anak itu di situ bisa meluangkan minat dan bakat. Jadi anak-anak bisa mengeluarkan apa yang mereka mau dan apa yang mereka bisa. Oke, pertanyaan keduanya, seperti apa sih mekanisme kegiatan ekstrakurikuler dalam K13? Biasanya mekanismenya itu dibagi dua. Itu ada ekstrakurikuler wajib sama ekstrakurikuler pilihan gitu. Jadi ada dua dibagi dua. Oke, dalam K13 kan dikenal dua jenis kegiatan ekskul wajib dan pilihan. Nah, apa saja sih yang termasuk ekskul wajib dan pilihan? Kalau wajib itu di sekolah kami itu ada pramuka sama English Club. Kalau yang pilihan itu ada seni sama olahraga. Seninya itu kayak seni tari, sehadro. Kalau yang olahraga itu bela diri, badminton, dan futsal. Oke, mengapa sih adanya pembagian seperti itu, Bu? Kayak pembagian apa sih namanya, pilihan ekskul wajib dan pilihan ekskul pilihan. Jadi biar anak-anaknya kalau nanti kita nggak pilihin dua, ada wajib ada pilihan, nanti anak-anak pilihnya cuma satu. Kayak seumpama anak-anak sukanya futsal aja gitu, jadi pramukanya enggak. Sedangkan pramuka sama English Club kan harus anak-anak harus bisa, dan anak-anak itu harus wajib mengikuti. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa dalam K13 pramuka termasuk ke dalam ekskul wajib? Ya, kenapa pramuka itu ekskul wajib? Karena pramuka itu kan mengajarkan kemandirian, terus tanggung jawab, terus leadership juga. Anak-anak juga diajarkan mencintai lingkungan. Jadi anak-anak di situ bisa tanggung jawab walaupun mereka masih SD, tapi mereka bisa tanggung jawab mandiri gitu. Jadi nggak manja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pada K13, kapan waktu yang tepat untuk penjadwalan serta pelaksanaan kegiatan ekskul? Penjadwalannya itu kita rancang di awal tahun, jadi kayak promes. Jadi di awal tahun itu kita udah penjadwalan, jadi ada ekskulnya, ekskul apa aja nih dimasukin, nanti terus pelajaran jadwalnya tuh di hari apa aja dan di jam berapa aja, itu di awal semester kita udah buat. Oke, berarti itu dari segi penjadwalan. Kalau dari pelaksanaannya ekskul tersendiri itu gimana? Pelaksanaannya itu ada pelaksanaan rutin dan periodik. Kalau seumpama rutin itu kita lakukan terus-menerus. Jadi kayak seumpama kayak seni dan olahraga itu kan terus-menerus. English juga terus-menerus. Jadi setiap minggu mereka harus latihan. Tapi kalau yang periodik itu mereka kan kerjainnya bareng jarang-jarang. Jadi kayak camping. Camping itu kan dilaksanainya kalau ada 17 Agustus atau ada acara apa namanya, Sabtu Minggu, itu perkemahan Sabtu Minggu. Kalau yang seni-seni itu kayak ada perlombaan, itu nanti kan ada waktu-waktunya. Kalau yang rutin itu setiap hari kita lakukan. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ekskul? Pihak-pihak yang terlibat itu ya guru pasti, wali murid itu pasti, murid apalagi, dan kurikulum kesiswaan. Oke, pertanyaan yang ke-7. Di mana biasanya anak melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Melakukannya itu biasanya sih beda-beda, jadi sesuai sama anak-anaknya. Jadi kalau seumpama kayak tari tradisional berarti kan di studio tari. Kalau seumpama kayak bola, kayak olahraga, itu mereka ada di lapangannya masing-masing. Kayak di badminton berarti di lapangan badminton gitu. Kalau di dalam ruangan paling yang tari, yang English Club gitu. Kalau pramuka ya kalau waktunya dia materi berarti dalam ruangan, tapi kalau suruh mereka praktek berarti mereka di luar ruangan. Oke, pertanyaan terakhir untuk bagian ekstrakurikuler ya. Bagaimana pencapaian hasil belajar anak ketika anak telah mengikuti ekskul tersebut? Ya kalau itu sih masing-masing dari siswanya. Kalau siswanya itu naik, berarti
dia lebih suka sama ekskul tersebut. Tapi kalau anak itu turun, berarti anak-anak itu kurang menyukai. Jadi kita harus cari apa yang mereka lebih suka gitu. Lebih suka ke seninya kah atau ke tarinya kah? Gitu. Oke, selanjutnya saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan program semester ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama, Bu. Ketika menyusun atau merencanakan kegiatan belajar pada program semester, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan sih biasanya tujuan belajarnya, terus pilihan materi, alokasi waktunya juga kita lihat, terus penilaiannya kita lihat juga, sama media pembelajarannya. Pertanyaan kedua, dalam penyusunan program semester KBM nih dalam K13, siapa saja yang turut dalam pembentukan tersebut? Yang ikut turut itu biasanya guru yang buat, terus itu atas ACC kepala sekolah, terus sama kurikulum dan kesiswaan. Lanjut lagi ya Bu ya ke pertanyaan ketiga. Kapan waktu yang tepat untuk pembuatan program semester? Biasanya sih yang tepat itu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi pas awal semester setelah liburan kan ada itu rapat-rapat guru itu. Biasanya kita buat di situ. Jadi sebelum pembelajaran kita sudah buat promesnya tersebut. Lanjut ke pertanyaan keempat. Di mana sih kelebihan dan kekurangan program semester dalam K13? Kalau kelebihannya itu biasanya kita lebih enak belajarnya. Jadi kan kalau di promes itu kan udah tertata, ada tujuannya, ada materinya, ada alokasi waktu, media pembelajaran dan lain sebagainya. Itu kita lebih enak. Jadi kalau kita ngajar di dalam itu kita nggak bingung kita harus ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau kekurangannya itu biasanya kalau kita kepotong sama libur. Jadi kalau libur kan harusnya kemarin kita udah belajar apa, kita harus belajar yang ini karena kan kemarin kita libur gitu. Jadi ya lumayan lucu. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima. Mengapa dalam proses pembelajaran sangat penting bagi guru untuk melakukan perencanaan yang matang? Penting karena promes itu kan salah satu pedoman guru selain RPP. Jadi ya, kalau promesnya nggak dibuat, pasti guru juga kebingungan nih tujuan pembelajarannya apa. Gitu. Selain RPP, promes juga lebih penting gitu dari pembelajaran. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana sih cara dan langkah menyusun program semester KBM dalam K13? Penyusunannya itu biasanya hitung alokasi waktu per semester, dia nyambung atau enggak sama protanya, program tahunannya. Terus abis itu ada hitung alokasi waktu sama kalender pendidikan. Jadi kita sesuaikan sama kalender pendidikan. Jadi kalau semua libur ya libur, kalau masuk ya masuk. Sama lagi sama menentukan jam efektif. Jadi sebulan itu kita lihat dulu jam efektifnya tuh berapa hari. Jadi kalau ada tanggal merah ya berarti nggak kita ikutin gitu. Terus yang terakhir itu ada distribusi waktu. Itu waktunya buat KD sama buat materi. Oke, itu tadi cara menyusun ya. Terus untuk pertanyaan terakhir, bagaimana penjabaran indikator pada program semester K13 yang dilakukan oleh guru? Biasanya pastikan dulu indikatornya itu tepat, terus sesuai sama KD-nya, terus abis itu sama benar. Kalau semua kita nggak benar, nanti indikatornya acak-acakan kemana-mana. Kita harus belajarnya ini, tapi kita udah lompat kemana dulu gitu. Harusnya kan dari dasarnya dulu, baru ke inti, baru nanti terakhirnya gitu. Oke. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai Ibu. Saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tineke Indraswari Dewi Saputri Pratitis, SPD. Saya lahir di Surakarta, tanggal 6 September 1996. Saya tinggal di Perumahan Telaga Harapan, Blok A7 nomor 18. Sekolah asal saya mengajar di SD T.A. Rahma Bani Hasan. Saya mengajar di situ sudah 4 tahun, dari 2016. Dan saya lulus dari Universitas Islam 45 Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.